Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi dengan saya Indira Putri Damayanti dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester matkul Sejarah Indonesia Masa Islam yang dibimbing oleh Bapak Kabid Soleh Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Video ini saya akan membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, proses Islamisasi di Indonesia, dan alasan mengapa agama Islam mudah diterima di Nusantara. Baiklah, mari kita simak video penjelasannya ya. Hal pertama yang akan dibahas adalah teori-teori masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Kini, Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mensyiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, keempat teori terkait masuknya Islam di Indonesia tersebut antara lain teori India atau Gujarat, teori Arab atau Mekah, teori Persia atau Iran, dan teori Cina. Teori pertama adalah teori Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snook Hugroj G. Pijitnapel, Sutherham Moquet, hingga Sucipto Wirjo Suparto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India, pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marah Silu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara 2009, karya Uka Chandra Sasmita, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat tahun 1419. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia adalah teori Arab atau Mekah. Teori Arab atau Mekah ini didukung oleh Van Leur, Anthony, Jones, Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 620 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Teori yang terakhir adalah teori Cina.
Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, tahun 618 sampai 905 Masehi. Dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwa muslim dari Cina. Jean Berlier 2004 dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Seiring dengan keruntuhan kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi, sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna diungkapkan, Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memiliki nama Cina, Jinbun, memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Selanjutnya adalah proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia. Proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia terjadi secara bertahap dan berlangsung selama berabad-abad. Ini disebabkan karena mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat sulit dilakukan. Apalagi sebelum Islam berkembang, pengaruh Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal telah mengakar dengan kuat. Agar lebih memahaminya, berikut adalah proses Islamisasi Indonesia secara umum. Islam disebarkan melalui perdagangan. Mengutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara, karya Chandra Sasmita, pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Jadi mereka sebenarnya menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia. Momen ini diperkirakan terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, sekitar abad 7 sampai 16 Masehi. Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, dan Gujarat. Selanjutnya, Islamisasi melalui perkawinan. Saluran Islamisasi melalui perkawinan terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim. Alhasil, komunitas Islam makin luas. Mengutip dari jurnal Kajian Proses Islamisasi di Indonesia, tulisan Latifah Dalimunte, jalur perkawinan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja, karena mereka kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Contohnya adalah perkawinan Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Fata atau Raja pertama Demak. Selanjutnya adalah Islamisasi melalui pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Ini tidak dapat dilepaskan dari peran para pengembara sufi dan tokoh agama. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan oleh Wali Songo. Mereka mendirikan pesantren untuk mendidik santri tentang agama Islam. Diharapkan setelah selesai menuntut ilmu, para santri dapat pulang ke kampung halaman untuk berdakwah menyebarkan Islam. Kemudian, Islamisasi melalui tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri. Para ahli tasawuf juga memiliki ilmu menyembuhkan penyakit dan pengetahuan soal magis. Menurut Chandra Sasmita, ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan,
selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan ke penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan kepercayaan mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Dan yang terakhir adalah Islamisasi melalui kesenian. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang telah ada, namun memanfaatkan kebudayaan tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan agama. Sunan Bonang merupakan sosok di balik tembang Tombo Ati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang dalang. Beliau mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam dalam cerita. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai media dakwah. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan Sekatenan, layang Kalimasada, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Hal terakhir yang akan dibahas adalah alasan mengapa agama Islam mudah diterima di Nusantara. Islam merupakan agama yang paling cepat berkembangnya di Indonesia. Meski bukan agama pertama yang masuk ke Nusantara, Islam menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Ketika pengaruh Islam mulai masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 hingga abad ke-16, para pemeluk Hindu dan Buddha serta kerajaan-kerajaan tidak menentangnya. Lantas, mengapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara? Runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Pada awalnya, hanya sebagian penduduk lokal yang bersedia menganut agama Islam. Hal ini karena masyarakat Nusantara masih berada dalam kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha. Setelah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai runtuh, agama Islam segera menyebar secara luas. Runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha menjadi kesempatan emas untuk menyebarkan ajaran Islam, dan kerajaan bercorak Islam pun bermunculan. Melalui kerajaan-kerajaan bercorak Islam ini, agama Islam semakin berkembang pesat hingga dianut oleh penduduk di seluruh pelosok Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan secara damai. Islam menyebar di Indonesia dengan cara damai, bukan dengan kekerasan. Tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan tentang kekerasan dalam penyebarannya di Nusantara. Terdapat beberapa cara yang menjadi sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia, seperti perdagangan, kesenian, perkawinan, dan pendidikan. Dengan cara yang damai ini, masyarakat pun dengan senang hati memeluknya meski tanpa dipaksa. Syarat masuk Islam mudah. Agama Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia sebab untuk menjadi umat Islam caranya sangat mudah. Tidak perlu memakai upacara-upacara yang memerlukan biaya besar. Syaratnya hanyalah dengan mengucap kalimat syahadat. Jika seseorang telah bersyahadat, maka ia telah masuk Islam dan menjadi pemeluknya. Pelaksanaan ibadahnya sederhana. Selain syarat masuknya yang mudah, pelaksanaan ibadahnya pun sangat sederhana dan tidak mengeluarkan biaya. Dengan demikian, setiap orang tidak merasa terbebani dalam menjalankan ibadah. Islam agama yang demokratis. Islam adalah agama yang demokratis karena tidak mengenal sistem kasta pada penganutnya. Dengan kata lain, kedudukan setiap orang sejajar atau sama rata. Seseorang hanya dibedakan di mata Allah sesuai dengan kebaikan dan amalan yang dilakukan semasa hidupnya. Ajaran Islam tidak memaksa. Ajaran Islam tidak memaksa, artinya setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih agamanya masing-masing. Dengan toleransi yang dimiliki Islam dalam beragama, membuat orang semakin tertarik untuk memeluknya. Itulah beberapa alasan mengapa agama Islam mudah diterima di Nusantara. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.